Hajar aja, turun kasih pelajaran. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini ada pemberitaan yang cukup menarik ketika Hasto ya mulai dipersidangkan. Ternyata ada orang-orang yang menyerang ya terhadap pendukung-pendukung Hasto. Wah. Ngeri-ngeri sedap, bos. Siapa? Kelakuan siapa mereka begitu ya? Dalam sebuah narasi begitu kan, ada seorang gerombolan ya, orang tak dikenal yang menyerang kawan-kawan pendukung Hasto ya. Kemudian ini berhasil dipukul mundur ya. Permainannya sudah mulai ya eskalasi lah ya. Mulai ada permainan-permainan politik di dalamnya. Suruhan siapa mereka? Nah, itu yang kita lihat begitu kan ya. Maka ketika ada sebuah kehebohan begitu kan ya soal pendukung Hasto dan orang-orang pendukung Hasto ini diserang oleh mereka, nampaknya ada situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Nampaknya ini pada takut kalau Hasto ini lolos ya. Atau bisa bebas. Bisa saja bro. Karena apa? Karena Prabowo ini sudah bertemu dengan Ibu Megawati. Gampang begitu kan. Gampang, kalau sudah bertemu dengan Ibu Megawati tinggal minta aja Bu Megawati mau minta menteri atau minta kementerian berapa menteri, tinggal minta kepada seorang Prabowo. Tapi mungkin Ibu Megawati bisa saja minta, bagaimana kalau Hasto diloloskan? Bagaimana kalau Hasto bebas? Ini tambah ngeri loh. Ya, para pendukung-pendukung Jokowi, terus kemudian Jokowi sendiri bisa panik ini. Kenapa Bang kok bisa panik? Ya, kalau Hasto bebas. Kalau Hasto bebas, semuanya kan bisa dikendalikan. Ini yang terjadi begitu kan. Makanya muncul narasi-narasi begitu bahwa pendukung-pendukung Hasto diserang. Benar nggak ya dengan seperti ini? Tapi pada kenyataannya ya kalau kita melihat dengan narasi-narasi itu hanya ada teriakan-teriakan. Ya teriakan-teriakan ya kayak demo-demo aja begitu kan. Teriak ada penolakan gitu aja sebenarnya. Tapi dilihat inilah situasi sudah mulai tidak kondusif begitu kan. Bagaimana di persidangan Hasto? Persidangan Hasto saja ya banyak yang kemudian orang bisa saja di pendukung-pendukung dan simpatisan PDIP turun ke bawah mereka. Untuk apa? Untuk bertemu dengan seorang Hasto ya, untuk untuk ya sekedar ingin memberikan support kepada Hasto ya. Salah satunya saya lihat begitu dalam beberapa narasinya begitu ini. Pendukung Hasto diserang oleh massa bayaran di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. 1 orang terluka dan segera diberikan pertolongan medis ya. Massa tersebut berhasil dipukul mundur. Ada yang berkomentar seperti ini ya. Sampai saat ini begitu kan ya, nggak jelas status partainya seperti apa. Apakah menjadi oposisi atau koalisi? Ini komentar dari netizen ya. Jadi kenapa Ibu Megawati agak kuat sekali begitu kan diajak untuk bertemu? Mulai dari Prabowo, mulai didesain dengan halal bihalal oleh Partai Nasdem, PDIP, seorang Ibu Megawati, dia tidak tertarik dengan bertemu itu. Padahal ya Partai Nasdem sudah mendesain sedemikian rupa, hanya Jokowi bertemu dengan Puan. Hanya Jokowi bertemu dengan Puan. Ya ibaratnya sudah didesain bagaimana seorang Jokowi ya dengan Ibu Megawati ini bertemu begitu kan ya. Tapi hanya Prabowo yang diterima. Lalu kemudian bertemu dengan Ibu Megawati. Prabowo mengalah. Apa yang terjadi? Ya, seorang Jokowi kabarnya tidak menginginkan ya bertemu dengan Ibu Megawati. Ya nampaknya ada rasa kekecewaan terhadap Prabowo. Wajar, inilah bagian dari dunia politik begitu kan. Ada pro dan ada kontra, tetapi kita tujuannya sama, adalah membangun bangsa dan negara kita. Lewat apa? Kepentingan-kepentingan yang terjadi. Bisa kan begitu kan?
Saat dalam persidangan Hasto begitu kan ya, saat dalam persidangan Hasto banyak muncul narasi-narasi yang kemudian kita lihat begitu kan ya, ketika Hasto datang diberikan support begitu kan ya oleh pengacaranya, terus kemudian oleh Adian Napitupulu begitu kan ya, diberikan support para simpatisannya dan sebagainya begitu kan, diberikan support di situ begitu. Tapi bagi Hasto santai-santai aja. Kenapa? Karena masih ada Ibu Megawati yang punya kekuatan super luar biasa. Jadi saya kira ini banyak sekali yang memberikan support itu begitu. Karena apa? Karena dia punya partai. Kalau sudah punya partai ini semakin kuat di situ begitu. Makanya saya kira ya kekuatan Hasto ini sudah melebihi dari seorang Jokowi hari ini, Bos. Kenapa kok melebihi dari seorang Jokowi? Karena kekuatan Hasto ini di bawah naungan partai. Sedangkan Jokowi begitu kan bisa berubah-ubah. Prabowo bisa berubah untuk menaungi Jokowi karena tidak punya partai. Mesin politiknya adalah jalan, semuanya jalan, kekuatan partai politik dan simpatisan di berbagai daerah sangat solid. Apa yang tidak bisa untuk PDIP? PDIP ya bisa saja sekarang minta 5 menteri sekalian, bisa begitu kan? Bisa. Tapi apakah ini ditukar dengan itu? Saya kira melihat dengan persoalan-persoalan ini ya PDIP sebagai Ibu Megawati tidak ingin terjebak dengan pola-pola seperti itu. Nggak maulah dengan hal-hal kayak begituan. Ya. Jadi kalau kita berbicara dunia akademisi begitu kan ya, Ibu Megawati itu lebih ya mengedepankan bagaimana kekuatan etika simbol dalam sebuah partai tidak bisa ditukar dengan kementerian, tidak bisa ditukar dengan sebuah jabatan, tapi bagaimana rasa simpati, empati terhadap partai itu benar-benar ada. Kalau Puan ya saya kira diiming-iming ini pasti mau begitu. Inilah kekuatan ideologis dari sebuah PDIP. Saya bukan mendukung PDIP begitu, tapi secara realitas seperti itu. Maka banyak yang bertanya ke saya ya, lebih kuat mana antara Hasto dengan Jokowi? Ya kalau sekarang lebih kuat Hasto karena mereka di bawah naungan. Mengapa PDIP belum memecat Hasto? Itu kan logikanya. Kecuali Hasto ini tidak berada di bawah naungan partai. Makanya partai-partai yang di parlemen itu sangat kuat begitu kan. Ya apa-apa ya. Apa-apa mereka kuat begitu ya. Jadi saya kira ini banyak hal yang kemudian akan terjadi begitu kan ya, baik ke depan bagaimana nuansa-nuansa PDIP, Jokowi dan Prabowo. Ya kita tunggu saja lah ya, kita tunggu saja. Jadi saya kira ini banyak hal-hal yang kemudian akan terjadi. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan Raja Kibulnya sekarang lagi uring-uringan ya, korban Raja Kibul. Puan Maharani dan Jokowi tak menyukai Hasto. Puan senang dengan ditangkapnya Hasto. Kalau Hasto lebih dekat ke Parananda Prabowo. Ya inilah bagian dari politik mereka begitu. Nggak ada masalah begitu. Gara-gara PDIP usung ya, ini PDIP gelap. Wah ini banyak sekali komentarnya ya. Ada yang mengatakan ya makanya kalau saat di atas dan menikmati kekuasaan jangan sampai lupa daratan. Rakyat banyak kecewa juga kok sama Banteng Merah pas sudah nggak berkuasa. Baru tahu kan gimana rasanya saat ada di bawah. Ini buat yang sedang ada di atas. Ingat bahwa roda itu sudah berputar. Betul begitu kan. Roda kita itu berputar begitu. Makanya dengan adanya seperti ini banyak orang yang mengatakan ya jangan lepas tangan dong PDIP. Jangan cuci tangan dong PDIP. Banyak yang berkomentar seperti itu. Tapi bagi kami rasa dunia politik kita begitu kan ya, tidak selalu menyalahkan sebuah partai. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa partai itu adalah sebagai kendaraan politik. Kalau ada yang korupsi, jangan salahkan partai. Artinya apa? Salahkan perilaku mereka. Kenapa kok korupsi? Dan itu kan pertanyaannya. Jadi kalau semuanya menyalahkan partai, ya ini agak lucu dunia politik kita begitu kan. Ya, jadi saya kira ini banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan di era Prabowo ini, banyak sekali di situ ya, apalagi masalah hutang dan sebagainya. Jadi kekuatan politik hari ini PDIP itu sudah berada di atas angin ya kalau kita cermati betul. Kenapa Bang?
Karena kita lihat saja Prabowo saja bisa dibuat ketar-ketir. Walaupun di lingkaran istana banyak orang-orang Jokowi, tapi kekuatan PDIP di parlemen itu sangat luar biasa. Kekuatan PDIP dan simpatisan di masyarakat di berbagai daerah itu sangat luar biasa. Nah, itu kan memang ada sebuah partai. Tapi saya pikir ada hal kalau di atas kita ingin daratan. Tapi kalau sudah di daratan, ya jangan sampai ya kepentingan politik itu ditukar ya. Jadi bagus sebenarnya begitu kan. Apalagi PDIP ini berada di luar kekuasaan. Wah, semakin ngeri nih politiknya. Prabowo ya. Bisa saja Prabowo ini untuk 2 periode ya bisa saja ada hambatan karena PDIP ini kuat sekali begitu. Apalagi Partai Nasdem, PDIP ya tidak mau walaupun mendukung pemerintah Prabowo tapi tidak menerima jabatan apapun yang diberikan oleh oleh Prabowo begitu. Artinya ada apa? Ini kan mesti di pikiran kita harus kemana-mana begitu kan ya. Nanti 2 tahun lagi mungkin bicara soal Jokowi ini sudah hilang. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.